Selamat pagi, Gloria, sesama saudaraku THSTM se-Indonesia. Marilah kita siapkan hati dan diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam jumpa dengan saya, Edmundus Henkia, Distrik Keuskupan Larantuka di Senyum Pagi THSTM, edisi Jumat 22 Januari 2021 pada Pesta Santo Vincentius dari Saragossa, seorang martir. Vincentius lahir pada tanggal 21 April 1795. Meskipun kesehatannya sering terganggu dan banyak kesempatan tersedia baginya untuk menjadi orang penting dalam masyarakat, namun imamat menjadi satu-satunya cita-cita dalam pilihan hidupnya. Pada tahun 1835, ia mendirikan Serikat Kerasulan Katolik, sebuah organisasi untuk kaum awam dan imam-imam yang diabdikan pada tugas penyebaran iman dan peningkatan penghayatan nilai keadilan sosial. Serikat ini merupakan perintis gerakan aksi Katolik. Ia meninggal pada tanggal 22 Januari 1850. Senyum Pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Pada pagi hari ini, saya akan membawa renungan singkat dengan judul Kesabaran adalah obat manjur untuk semua penyakit rohani, yang direfleksikan dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria terkasih. Bacaan Injil hari ini Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan ayat 19 menggambarkan kisah pemilihan para rasul. Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai Yesus dalam menjalankan karya perutusannya. Nampaknya Yesus bermaksud membentuk Israel baru, di mana ke-12 suku Israel diwakili oleh 12 rasul. Lambang 12 itu dipertahankan sampai masa gereja perdana, dan Yesus tetap menjadi kepalanya. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria terkasih.
Ketika menjelang pemilihan umum, entah wakil rakyat ataupun kepala daerah, orang-orang yang dicalonkan adalah pribadi-pribadi yang telah dikenal dan dikondisikan untuk melakukan sesuatu setelah dirinya dipilih kelak. Baik yang memilih maupun yang dipilih, kedua belah pihak menyimpan keinginan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan umum, terlepas dari cara-cara kompensasi dan balas jasa. Setiap orang yang dicalonkan seharusnya adalah pribadi yang dapat diharapkan untuk menciptakan perubahan, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan kualitas untuk menjadi lebih baik. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria Terkasih. Ketika Yesus memilih ke-12 rasul, Yesus naik ke atas bukit lalu memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Bukit atau gunung merupakan lambang tempat tinggal Allah. Yesus naik ke atas bukit, artinya Yesus mohon restu kepada Bapa dan membawa orang-orang yang dipilihnya ke hadirat Bapa. Ke-12 rasul yang dipilih Yesus adalah orang-orang yang dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Mereka akan dididik Yesus menjadi batu dasar gerejanya yang tegar menantang terpaan banjir dan badai. Mereka adalah orang-orang sederhana yang dikenal Yesus dengan namanya masing-masing, mengenal watak dan kepribadiannya. Ke-12 rasul yang dipilih Yesus itu harus hidup bersama dengan Yesus sebagai murid. Mereka diikutsertakan Yesus dalam tugas perutusannya. Mereka akan diberinya tugas dan kuasa masing-masing. Mereka akan diutusnya untuk memberitakan Injil dan diberikan kuasa untuk mengusir setan. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria Terkasih. Ke-12 rasul ini harus hidup bersama sebagai satu komunio dengan Yesus sebagai kepalanya. Ke-12 rasul itu membentuk dewan dengan Yesus sang tokoh. Dalam kebersamaan mereka, sehati, sepikir, seperasaan, dan sejiwa. Hal ini sangat dijunjung tinggi dalam kepengurusan Dewan Para Rasul. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dalam kebersamaan dengan para rasul, Yesus mengalami kekecewaan ketika para rasul memperlihatkan kedekilan hati mereka. Namun Yesus tetap sabar menghadapi mereka hingga kepenuhan pendidikan dan pengajaran yang diperani Roh Kudus setelah kebangkitan Yesus. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria Terkasih. Sebagai para rasul, Yesus juga bersikap sabar terhadap kita. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan diri, kita sering lupa bahwa kita mestinya bersikap rendah hati, bukannya berlagak di hadapan Allah. Marilah kita melanjutkan pewartaan para rasul dengan penuh tanggung jawab. Apa arti pewartaan ini bagi kita, barisan biru hitam? Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria Terkasih. THS-THM ingin mendayagunakan budaya dan olahraga Indonesia untuk meluhurkan Tuhan dan ibundanya. THS-THM akan selalu berjiwa misioner, pemberani, suci, dan rendah hati. Karenanya yang terpenting bagi setiap insan anggota THS-THM
seperti juga Santo Vincentius, ialah menyadari dirinya untuk selalu siap menjalankan pelayanan kehendak Sang Kristus Tuhan dan kesetiaan hati Ibunda Maria. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Deo Gratia.